Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mastur dan Ibu Emi. Di sini saya akan tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu lughah. Untuk penjelasan yang pertama, apakah yang disebut dengan linguistik umum dan linguistik Arab dan bagaimana sejarahnya. Linguistik umum adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, yang mana ilmu ini mengkaji atau menelaah atau mempelajari tentang bahasa-bahasa secara umum. Bisa berupa bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Yang mana linguistik ini disebut juga dengan general linguistik atau linguistik secara umum. Klasifikasikan periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Para ahli memiliki banyak pendapat, salah satunya dari Abdul Khair, yang mana beliau membagi periodisasi sejarah menjadi 4 bagian, yakni zaman Yunani, Rum, zaman pertengahan, dan zaman Renaissance, zaman modern. Yang mana pada zaman Yunani dimulai sejak abad 5 sebelum Masehi sampai dengan abad kedua Masehi, dan ada beberapa masalah pada zaman itu. Ada 2 permasalahan, yakni yang pertama adalah pertentangan antara fisis dan non-fisis. Yang kedua, pertentangan antara analogi dan anomali, yang mana fisis sendiri adalah bermakna alami dan nomos bersifat konvensi. Yang mana maksud dari alami atau fisis memiliki asal-usul atau sumber abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Dan yang bersifat nomos tadi maksudnya ialah tidak memiliki hubungan pasti antara lembaga dan acuan. Untuk yang kedua, yakni pada zaman Romawi. Tentu saja pada zaman Romawi banyak mengalami kemajuan dibandingkan dengan pada zaman Yunani. Tokoh yang terkenal pada masa itu yakni yang pertama adalah Varro, yang mana dari zaman 116 sebelum Masehi sampai dengan 27 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingua Latina. Untuk yang kedua yakni pada zaman Romawi, tokoh yang kedua yakni adalah Priscilla. Lanjut untuk yang ketiga yakni adalah zaman pertengahan, yang mana pada zaman ini muncul perhatian penuh dari para ahli atau filsuf mengenai bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai oleh Petrus Hippatanus. Selanjutnya adalah zaman Renaissance, yang mana zaman Renaissance ini maknanya adalah terlahir kembali, yakni masa kehidupan kembali usaha setelah mempelajari zaman kuno, yakni zaman Yunani dan Romawi, baik mengenai filsafat, kesenian, dan sastra yang lahir pada abad 16 sampai 17, yang mana pada abad ini juga disebut sebagai pembukaan abad modern. Di antara Rechlin, ini adalah zaman modern. Zaman modern ini, setelah masa Renaissance berlalu, muncul babak baru terhadap perkembangan linguistik, yakni munculnya tokoh perkembangan linguistik kebangsaan Swiss, yang mana tokoh ini bernama Ferdinand de Saussure, yang mana pada tahun 1857 sampai dengan 1913, yang mana Ferdinand ini dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan karya-karyanya. Adalah sejarah linguistik Arab. Sejarah linguistik Arab tradisional dibagi menjadi 2, yakni linguistik Arab tradisional dan linguistik Arab modern. Yang mana linguistik Arab tradisional ini adalah sejarah mengenai bahasa Arab, yang mana ilmu pengetahuan kebahasa Araban ini muncul dari buah Islam,
Karena sebelum Islam tidak ada sejarah yang menyebutkan atau mempelajari bahkan menelaah mengenai kebahasa Araban. Dan tidak ada orang Arab yang menggali ilmu Arab. Juga ada hal lain yang membuat kebahasa Araban ini marak pada saat itu, yakni karena kasus Jan, yang mana kesalahan berbahasa Arab, khususnya kesalahan sintaksis, adalah kekhawatiran penguasa terhadap keterjagaan Al-Quran. Dan pada saat itu juga orang-orang Arab memiliki keinginan untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab berkembang dalam 3 aspek, yakni fonetik, sintaksis, dan lexikografi. Tokoh yang pertama kali mempelajari kajian ini yakni adalah Al-Khalil bin Ahmad pada kamusnya yang berjudul Al-Ain. Ia menukis kamusnya dengan berdasarkan bunyi, bukan berdasarkan urutan abjad dalam huruf Arab pada bagian pendahuluan kamusnya. Ia menunjukkan pada bagian pendahuluan kamusnya bahwa jumlah huruf Arab ada 29 huruf. Selanjutnya yakni sintaksis, yang mana sintaksis ini adalah periode terpenting di Arab tradisional, karena pada periode ini muncul 2 aliran, yakni aliran Basrah dan aliran Kufah. Yang selanjutnya lexikografi. Dalam dunia Arab, kamus dibagi menjadi 2, yakni yang pertama Mu'jam Al-Faz dan Mu'jam Al-Ma'ani. Dan selanjutnya adalah linguistik Arab modern. Sudah kita ketahui bahwa setiap ilmu linguistik memiliki atau mengalami perkembangan sesuai zaman dan pengkajiannya, yang mana mulanya mendapat tantangan karena ahli bahasa pada waktu itu menolak untuk menggeser pendekatan yang mereka kenal, yang mana membuat linguistik Arab ini yang awalnya tidak terlalu terkenal menjadi populer karena dilakukan oleh para ahli linguistik Barat. Linguistik Arab ada 2, yakni pada aliran Basrah dan aliran Kufah. Tokoh-tokoh yang ada pada aliran mazhab yang pertama Abu al-Aswad al-Duaili, Sibawayh, Abu Jinni, Nasir bin Asim, Abu Amr, dan lain-lain. Lalu yang pada zaman mazhab Kufah, Abu Ja'far dan Al-Kisai. Ungkapan atau ucapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang mana bisa dipahami oleh lawan bicaranya dan didengar. Ada beberapa karakteristik dalam bahasa, yakni oral, sistematis, arbiter, konvensional, unik, dan universal. Ada juga beragam, berkembang, produktif, fenomena sosial, dan bersifat insani. Asal mula bahasa tidak dapat ditentukan oleh kelompok orang ataupun kelompok golongan. Seiring sejarah psikolinguistik, muncullah beberapa teori-teori. Yang pertama, teori behaviors, teori nativisme, teori kognitivisme, yang mana pada teori behaviors dipelopori oleh B.F. Skinner. Teori nativisme dipelopori oleh Noam Chomsky, dan teori kognitivisme dipelopori oleh Piaget. Apa pelajaran yang saya ketahui? Saya lebih memahami mengenai bahasa karena banyak beberapa pendapat mengenai ragam bahasa atau asal mula bahasa. Karena dalam bahasa bukan hanya sekedar berbicara agar didengar dan dimengerti, bukan hanya bisa didengar, namun bisa menggunakan gerakan badan ataupun tangan ataupun gerakan wajah dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.